Ada satu kalimat yang sering terdengar sangat bijak. Semua agama pada dasarnya sama, yang penting mengajarkan kebaikan. Kalimat ini terdengar dewasa, terdengar toleran, terdengar seperti solusi damai. Tapi pertanyaannya, apakah pernyataan itu benar atau hanya terdengar baik? Karena jika semua agama benar-benar sama, maka Injil adalah anomali besar. Hari ini, kita tidak sedang menyerang orang, tidak merendahkan iman siapapun, tetapi kita sedang membedah struktur berpikir. Dan jika kita jujur, maka kita akan menemukan bahwa agama bergerak dari manusia ke Tuhan, sementara Injil bergerak dari Tuhan ke manusia. Dan dua arah ini tidak mungkin bertemu di tengah. Pertama, apa itu agama? Mari kita mulai tanpa menyebut agama apapun. Agama dalam bentuk paling jujurnya selalu memiliki hukum moral, tuntutan etika, ritual atau praktik, konsep pahala dan hukuman, dan tujuan akhir bisa diterima Tuhan, keselamatan, dan damai di akhirat. Strukturnya selalu sama, yaitu aku melakukan, Tuhan yang menilai, dan aku berharap diterima. Ini menjadikan manusia sebagai subjek aktif, pelaku utama, dan penentu nasib rohaninya sendiri. Agama mengajarkan bahwa manusia punya cukup kemampuan untuk mendekati Tuhan dengan usahanya. Dan ini berlaku untuk semua agama, termasuk agama Kristen. 2. Masalah filosofi agama, standar dan ketidakpastian. Sekarang mari kita ajukan pertanyaan yang jarang dijawab agama. Siapa yang menentukan standar kelayakan? Seberapa sempurna itu cukup? Bagaimana jika gagal di akhir? Agama tidak pernah memberikan kepastian mutlak, dan kepastian ini melahirkan dua tipe manusia religius. Yang pertama, superioritas moral. Setidaknya saya lebih baik daripada mereka. Dan yang kedua, kecemasan eksistensial. Bagaimana kalau semua ini belum cukup? Agama selalu bermain di wilayah ketakutan. Takut kurang taat, takut salah niat, takut gagal di akhir. Dan ini juga bukan sebuah kebetulan. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem usaha. 3. Injil versus agama-agama dunia. Semua agama berkata manusia bisa naik, sementara Injil berkata manusia tidak bisa naik. Bukan karena manusia tidak mau, tetapi karena manusia tidak mampu. Dan pernyataan ini menghancurkan kebanggaan rohani, meruntuhkan identitas moral, dan menyinggung semua agama tanpa terkecuali. Injil tidak berkata, kamu kurang berusaha. Tetapi Injil berkata, usahamu tidak pernah menjadi solusi. Dan inilah sebabnya Injil tidak pernah populer di dunia yang mencintai pencapaian. 4. Agama Kristen. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berbahaya. Banyak orang Kristen berpikir, selama saya Kristen, saya aman. Padahal kekristenan bisa kehilangan Injil dan berubah menjadi agama kosong. Ketika ibadah menjadi ukuran nilai diri, pelayanan menjadi identitas, dan kekudusan menjadi alat pembanding, maka anugerah telah digantikan oleh prestasi rohani. Yesus masih disebut, salib masih ada, dan Alkitab masih dikutip, tetapi Injil tidak lagi menghidupi hati. 5. Yesus, musuh terbesar agama. Fakta yang tidak nyaman, Yesus mati karena dia mengancam sistem agama. Ia mengampuni tanpa ritual. Ia menerima tanpa syarat. Ia mendekat kepada yang gagal. Dan yang paling marah, bukan orang berdosa, tetapi orang religius. Karena anugerah menghancurkan hierarki rohani dan menyamakan semua orang di hadapan Tuhan. 6. Injil, anugerah sebagai titik awal, bukan akhir. Injil bukan hadiah untuk yang layak, dan bukan upah untuk orang yang berusaha. Tetapi Injil adalah anugerah untuk yang tidak layak. Keselamatan bukan tujuan akhir usaha, tetapi titik awal kehidupan baru. Injil tidak berkata berubah dulu baru datang, tetapi Injil berkata datanglah dan kamu akan diubahkan. Ini membatalkan seluruh logika agama.
Kesimpulan, agama versus Injil terletak pada posisi titik awal dan tujuan hidup. Titik awal agama itu adalah ketidakpastian akan keselamatan, sementara titik awal Injil adalah kepastian akan keselamatan, karena Tuhan telah sediakan melalui Kristus. Tujuan hidup beragama adalah untuk mengejar keselamatan, sementara tujuan hidup Injil adalah untuk memuliakan Allah. Agama berkata, "Aku berbuat baik untuk menerima upah keselamatan," sementara Injil berkata, "Aku berbuat baik karena sudah menerima keselamatan." Penutup, hari ini pertanyaannya bukan apa agamamu, tetapi apa yang kamu andalkan di hadapan Tuhan. Apakah catatan kebaikanmu? Apakah kesalehanmu? Atau identitas agamamu? Ataukah anugerah Allah di dalam Kristus saja? Karena agama membanggakan usaha, tetapi Injil meninggikan anugerah. Dan hanya anugerah yang benar-benar membebaskan manusia. Amin.